Baik, selamat siang. Kita lanjutkan materi hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya analisis of variance atau biasa dikenal dengan ANOVA. Apa itu analisis of variance? Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kalian sudah diajar tentang standar deviasi. Ketika standar deviasi itu uh, diakarkan, nanti akan dapat namanya variance atau ragam. Hari ini kita akan belajar tentang suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Secara aplikatif, ANOVA itu digunakan untuk menguji rata-rata sampel yang berjumlah banyak, lebih dari 2 sampel, memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Jadi penggunaan ANOVA ini memakai distribusi F. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang T tabel, F tabel, Z tabel. Hari ini kita untuk F ini karena sampelnya lebih dari 2, maka yang kita pakai adalah secara simultan atau F, bukan lagi secara parsial atau T. Oke, ANOVA dibagi menjadi 2 macam, yaitu one way dan two way. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita bisa lihat uji satu arah atau uji dua arah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi ANOVA ini di sini ada tabel. Tabelnya ANOVA ini sudah paten. Jadi kalian lihat di situ ada kriteria untuk sumber keragamannya atau SK. Galat itu biasa disebut dengan error. Derajat bebas itu biasa n kurang satu atau jumlah variabel dikurang satu, jumlah sampel dikurang satu. Jadi di situ ada db numerator dan ada db denumerator, ada db pembilang dan ada db penyebut. Sekarang ada kuadrat tengah, ada F hitung dan ada F tabel. Oke. Jadi one way ANOVA ini atau analisis varian satu arah adalah pengujian klasifikasi satu arah yang merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan satu faktor yang berpengaruh. Ini tabelnya memang sudah form seperti ini atau paten, jadi nanti baru kita lihat bagaimana aplikasinya. Sedangkan kalau analisis varian untuk dua arah atau two-way ANOVA adalah pengujian klasifikasi dua arah, merupakan pengujian rata-rata dengan dua faktor pengaruh yang berbeda. Kalau tadi kalian lihat di sini, satu faktor pengaruh, yang di sini dua faktor pengaruh. Contoh, mampu menjalankan usaha yang dijalani. Stefanus Tae. Halo, Stefanus Tae. Ya Pak, selamat siang. Oke, tolong matikan mikrofonnya kalau. Oke. Jadi di sini contohnya Arnold Lucelis, bisa tolong baca? Halo, Arnoldus Heli. Bisa tolong Ya, Pak. baca? Bisa tolong baca contoh? Contoh kelompok toko dibagi menjadi 3, yaitu kelas A, yaitu toko dengan jumlah pramuniaga lebih dari 25 orang, sedangkan kelas B dengan jumlah pramuniaga antara 11 sampai 24 orang, dan kelas C dengan jumlah pramuniaga kurang dari 10 orang. Ingin diketahui apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah pembeli pada 3 kelompok toko di Purwokerto. Oke. Jadi kalau kasus one way-nya kita seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya uji T. Di situ kan kalau hipotesis satu arah itu terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan. Biasanya hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan jumlah pembeli. Hipotesis satunya itu terdapat. Kalau kita mau statistikan, jadi antara rata-rata ini mu H0,2 berarti
antara rata-rata toko A sama dengan toko B sama dengan toko C. Jadi rata-rata jumlah pembelinya sama. Sedangkan pada hipotesis alternatifnya atau satu paling tidak ada satu tanda sama dengan tidak berlaku. Jadi bisa saja antara A ini lebih besar atau B ini lebih besar atau C ini lebih besar, tergantung. Jadi tidak sama rata-rata jumlah pembelinya begitu. Oke. Nanti kita hitung total pembelinya. Kalian lihat di sini kelas A jumlah pembelinya 12. Kelas B jumlah pembelinya 15. Kelas C total pembelinya 13. Kita jumlahkan. Nanti dapat nilai rata-ratanya seperti ini. Tentu nilai rata-rata kalian sudah paham kan, jumlah semua dibagi nilai semua dibagi dengan jumlah sampel. Nanti datanya sudah tersedia. Di sini kalian lihat minnya berapa, 9 untuk kelas A, nilai tengahnya itu atau nilai rata-ratanya adalah 19,58, nilai untuk kelas B 18,87 dan kelas C 13,69. Berarti yang lebih paling kecil mana? Kelas mana yang 13,69 Pak, kelas C. Oke. Setelah itu kita lihat standar deviasi. Jadi rumus standar deviasi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya berikan. Silakan dilihat lagi. Oke. Nah, setelah itu kita akan hitung nilai F tabelnya berdasarkan rumus ini. F hitungnya di sini. Dan F tabel. Nanti kita bandingkan. Jadi nilai F yang hasil kita hitung itu dapatnya 6,858. Hasilnya adalah, di sini ada daerah H0 diterima, dan di sini ada nilai daerah H0 ditolak. Berarti apa? H0 ditolak apa tadi berarti? Kesimpulannya, H0 ditolak berarti kita terima H1. Paling tidak ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. Kalian lihat di sini, rata-ratanya saja sudah berbeda kan? Yang paling besar di mana? Paling besar di kelas A, Pak, Oke, berarti kelas 19,58. A lebih besar dari kelas B, lebih besar dari kelas C. Jadi kelas C itu lebih kecil. Sehingga hipotesis yang kita terima adalah hipotesis alternatifnya, yaitu tidak sama dengan, antara tiga kelas itu tidak sama dengan. Dasar pengambilan keputusan di sini, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka sekarang nilai F hitungnya itu 6,85. Ini kita langsung saja. Sedangkan di nilai F tabelnya dengan menyebut DK derajat bebasnya 37. Sekarang kalian lihat 37 dari mana? Kalian lihat di sini. Rumusnya N dikurangi 1. Kalian jumlahkan semua. Jumlah sampelnya ini. 12 tambah 15. Berapa? 27. 27 tambah 13. 40. 40. 40. Oke. 40 dikurangi tiap kelas kan kita kurang satu-satu. Jadi sebenarnya cara hitungnya 12 kurang 1 berarti 11. 15 kurang 1, 14. 13 kurang 1, 12. Baru kita jumlahkan. Sehingga kita dapat derajat bebasnya itu 37. Sehingga kita lihat di tabel F nanti. Saya sudah bagikan juga video cara melihat tabel F. Dapat nilai F tabelnya itu 3,25. Berarti mana yang lebih besar? F hitung atau F tabel? F tabel, Pak. F hitung atau F tabel? F hitung, Pak. F hitung. Ini F ada hitung. tulisan di bawah. Ternyata nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya apa? Terdapat perbedaan. Oke. Oke, di sini kalian lihat ada contoh. Seorang guru SMA mengadakan penelitian tentang keunggulan metode mengajar dengan beberapa metode pengajaran. Contohnya
Ada metode mengajar yang hanya pidato saja, ada yang metode mengajarnya menggunakan project, ada yang metode mengajarnya menggunakan interaksi. Jadi ada tayangan video, ada pemberian handout, itu contohnya. Jadi kalian lihat di sini ada datanya, mungkin nilai atau data hasil tes, metode A, B, dan C. Bila data yang didapat seperti pada tabel di samping, apakah tiga metode tersebut memiliki hasil yang sama? Menurut kalian, kalau data seperti ini, apakah memiliki hasil yang sama tidak? Berbeda. Beda. Oke, mari kita lihat. Itu kan yang berbeda itu hipotesisnya dulu. Kita buat hipotesis. Jadi hipotesis awalnya itu rata-rata nilai metode 2, metode atau A, B, C itu sama. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya adalah tidak sama. Tingkat signifikansi kita tentukan 0,05. Artinya berapa persen ini? Berapa persen? Kalau 0,05 sudah saya 95%, Pak. berapa? 95%. 95%. Karena di sini 0,05 ini sama dengan 5%. Tingkat kepercayaan kita adalah 1 kurang alfa, 1 kurang 0,05 itu 0,95 atau 95%. Hipotesis awal kita akan ditolak jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa. Jadi kalau dia lebih kecil dari 0,05, misalnya 0,04, 0,02, berarti kita akan tolak hipotesis 0 dan kita terima hipotesis 1, yaitu ada perbedaan antara nilai rata-rata dari 3 metode tersebut. Oke, sekarang kita lihat. Ini tabel yang tadi dijelaskan di awal itu. Nah, seperti ini. Oke, tapi kita disederhanakan seperti ini. Jadi perlakuannya ada berapa? Ada berapa metode tadi? Ada 4. Ada 3, Pak. 3. 3. Untuk itu, derajat bebas dari perlakuannya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Galatnya ada berapa? 5. Ada berapa? Ada berapa ini? Ada berapa sampel di sini totalnya? Untuk metode A ada berapa orang? Ada berapa sampel? 4. 4. Berapa nih? Metode A ada berapa orang? Berapa respondennya? 4. 4 kali 3. Jadi ada 4 metode, ada 4 responden dikali 3. Berarti ada 12. 12 kurang berapa tadi? Metodenya ada 3 kan? Berarti 12 kurang 3 sama dengan 9. 9. Ya. Totalnya 12. Total dari semua ini responden atau sampel kita ada 12, kita kurangi dengan 1 sama dengan 11. Ini sudah paten, sudah baku aturan tabel ANOVA ini. Sekarang jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat itu sama seperti minggu lalu kita hitung selisih yang pakai perlakuan itu nanti kita kuadratkan dulu, kita selisih, nanti hasilnya seperti ini nih. Rumusnya ada di sini. JKP ini jumlah perlakuan kita kuadratkan dibagi sampel, dikurangi dengan perlakuannya dibagi perlakuan kali K kali sampelnya. Jadi 12. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini. 223,167 dan seterusnya. Kuadrat rata-rata nanti dibagi dengan sampel, dapatnya ini. Kuadrat rata-rata itu JKP ini dibagi dengan tadi, derajat bebas. Mau hitung ini atau nanti kalian hitung sendiri? Hitung memang, Pak. Oke. Jumlah kuadrat perlakuan di sini berapa? Tadi perlakuannya ada berapa? 4. 3 kan? Ya, 3. 3. Kalian hitung semua ini nanti. Dari tiap tabel ini. 70 kuadrat, 76 kuadrat, 77 kuadrat, 78 kuadrat, baru kalian jumlah ke bawah. Nanti dapatnya hasilnya, setelah itu kalian bagi dengan jumlah sampel. Jumlah sampel berapa? Ada 4. Kira-kira begitu. Ini kalau di komputer memang agak ribet.
Nanti tambah semua ini. Nah, tambah ini semua dikuadratkan dulu. Makanya hasilnya nanti jadi 223.167 karena besar. Untuk galatnya juga begitu. Setiap ini kalian hitung galatnya. Jumlah kuadrat galat itu JKG ini total dari semua yang kalian kuadratkan tadi dibagi dengan KN kurang 1. Jadi perlakuannya berapa? 2 kali N kurang 1. 12 kurang 3. Jadi N-nya itu ada berapa? N-nya ada 3 kan? Oke. Jadi nanti dapat 161.750. Totalnya kalian jumlahkan ini. 223.167 ditambah 161.750 dapatnya 384.917. Kuadrat rata-rata kalian bagi. Bagi dengan berapa? Lihat lagi di rumus. Kuadrat rata-rata itu jadi ini bagi ini. Jadi 223.167 bagi 2, 161.750 bagi 9. Dibagi dapatlah hasil ini. Yang pertama untuk kuadrat rata-rata perlakuan 111.583. 161.000 bagi 750, 750 bagi 9 dapat 17.972. Nah, F itu dapat dari mana? F itu perbandingan antara kuadrat rata-rata perlakuan dibagi kuadrat rata-rata galat. 111.583 bagi 17.972. Hasilnya dapat F hitung kita adalah 6,209. Setelah dapat F hitung ini, kita hitung lagi apakah hasil ini nilai P-nya berapa. Ini kalau sudah pakai software akan hasilnya seperti ini. Sama. Ini jumlah ini 223.000 ini sama. Kita dapat F hitungnya 6,209. Signifikansinya kalian lihat di sini. Berapa di situ signifikansinya? Kolom paling ujung kanan. 0,20. 0, ini kalau ada tanda titik di sini berarti di depannya sebenarnya ada angka 0. Jadi 0,02. 0,02 di belakang tanda koma. Kalau di luar negeri ini artinya koma, bukan koma yang petik kita ini tandanya koma. 0,0 di belakang tanda titik ini dibaca 0 satu angka, sebut berarti 0,02, bukan 0,020. Di belakang tanda titik itu tidak lagi disebut 20 belasan, tidak. Itu langsung disebut satu persatu angkanya. Satu angka. Ya, jadi di sini 0,02. Kita lihat tadi syarat yang awalnya adalah H0 ditolak jika nilai probability atau p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Alfa kita berapa? 0,05. Hasil perhitungan kita menggunakan software dapat signifikansinya 0,02. Mana yang lebih besar? 0,02 atau 0,05? 0,05, Pak. Berarti signifikansinya lebih kecil sehingga H0 ditolak, berarti ada dalam jumlah rata-ratanya itu ada yang berbeda. Oke. Oke, kita lanjut coba ini. Nah, kalau tadi kan kalian lihat di sini soalnya jumlah sampelnya sama kan? Semuanya 4 kan untuk tiap metode kan? Iya. Iya, Pak. Bagaimana kalau jumlah sampelnya berbeda? Oke, kita cukupkan dulu waktunya sisa 10 menit. Nanti baru saya bagikan link baru untuk kita lanjutkan ya. Pak, kayaknya. Iya, Pak. Ya, baik, Pak.